Ya, teman-teman, tanggal 17 bulan Juni tahun 2026 ya, ada emiten TOTL. TOTL ini kalau berdasarkan historis maksimalnya ya, kemarin itu puncak tertingginya di 1200-an ya. Ya sempat memuncaki ke angka 1200 berapa nih? 1280 ya. Kan lebih ya. Sempat lah istilahnya lebih tinggi lagi harganya, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di Pundachat ya, menunjukkan bahwa si TOTL ini sudah di harga mahalnya. Jadi atapnya sudah ketemu dengan pucuk ya. Artinya posisinya sekarang ya, posisi sekarang itu sudah di ATH selama 10 tahunan. Tapi kalau untuk maksimalnya masih ada kesempatan, cuman ya udah mahal lah teman-teman ya. Makanya kita akan hitung nih harga wajarnya berapa ya. Ini target yang saya canangkan berarti sudah selesai di sini ya. Kita nyatakan selesai aja di sini ya. Saya tidak sampai ke atas kan targetnya. Selesai ya. Selesai. Oke, sip. Ini tanda kenaikan yang saya bikin di sini. Waktu area break, nah ini targetnya di sini. Dari tingginya itu 1200. Jadi ini saya bilang ini ATH 10 tahunan aja ya. 10 tahun. Terus satu lagi saya akan bikin ini jadi babak kedua. Kenapa babak kedua? Karena babak pertama sudah selesai kan. Nah, ini berarti satu babak sudah selesai. Anak babak. Nah gini nih. Harus di bold. Nah, babak kedua. Sekarang tanggal berapa? 17/06/26. Nah, nanti di babak kedua targetnya adalah gap di sini ya, bekas dividen trap. Nah, ini mungkin nanti di sinilah akan menjadi target. Tapi sementara saya belum menentukan target dulu ya, karena ini baru masuk ke tahap. Biasanya kalau akan memasuki babak kedua, teman-teman ya, saya biarkan dia itu lolos dulu dari MA 200 gitu kan. Cuman karena saya melihat di sini porennya bagus, di sini di bawah, sorry. Nah, poren kemarin ngambil di sini kan tanggal 13 jual. Nah, semenjak dia jualan dia sampai 4 miliar, nah si poren sudah ngambil lagi sejak tanggal 19 Juni. Kalau kita lihat tanggal 9, sorry, 19 Mei. 19 Mei sempat ngejual, cek 19 Mei. Jadi kita hitung harga wajarnya berapa ya. Nah, jadi semenjak tanggal 19 Mei, poren itu ada yang ngambil BB, JP, DR, ya memang si BKRX-nya keluar gitu kan. Tapi selain BKRX pun sebenarnya poren BB, ZP pun kan ada kesanggupan dia itu memaaf harga ditambah dengan si banar lokalnya. Kalau banar lokal sejak 21, jadi lebih maju sedikit lah 21 sampai ke tanggal 15 untuk banar lokalnya siapa? Nah, ZP juga pelakunya YJ, AZ, teman-teman ya. Dia masih nguasain, terutama ZP sama si YJ ya, nguasain si emiten TOTL ini. Lanjut kalau kita cek untuk terakhir ya tanggal 15 AZ ya masih menguasai dan teman-teman kepada keluar. HI juga sudah masuk tapi sedikit. Untuk polennya ZPAK nih sudah mulai masuk. BK pun tidak ketinggalan ya. Kalau kita gabungkan di sini memang net sell gitu ya si AKBK-nya. Tapi pas tanggal 15 pun sudah mulai masuk kembali. Nah, secara EMA sudah masuk EMA sebelum di bawah kadang menuju ke atas, tapi mungkin targetnya jangan ke atas ini ya. Ke sini aja ke 1190 ya. Karena sih ada gap yang sangat lebar sekali bekas dividen trap, gap deep trap gitu ya, deep trap gini ya, deep trap. Sorry, nah gini, deep trap ya. Jadi ada gap yang dibentuk karena dia sudah membagikan dividennya 110 melenceng 7 poin doang ya dari perhitungan waktu kuartal 4. Nah, secara EMA sudah terbentuk EMA tersebut berkada menuju ke atas dengan support nanti di sini nih 985. Nah, sekaligus dia itu dekat dengan EMA 200. Jadi waspadalah kalau sudah jebol 985 ya. Kenapa? Karena
Selain dia jebol supportnya, jebol juga MA 200-nya. Ke arah mana dia akan turun ya, kalau terjadi penurunan ya ke 945. Nah, saya melihat di sini posisinya posisi sitot L ini ya, posisinya nih. Lagi tengah ke atas, artinya sekarang itu sitot L di harga premium ya. Harganya di harga premium. Kenapa dibilang premium? Karena dari tengah ke atas. Kalau teman-teman punya punda cat seperti ini sudah dikategorikan gitu ya. Kalau dari tengah ke atas itu namanya harga premium ya menurut pandangan saya. Nah, berdasarkan PE rasio pun harga sekarang itu kan 8,32. Sedangkan rata-ratanya 9,41. Ya berarti kan sudah cenderung mahal ya. Jadi harga sekarang di harga 1080 itu dikategorikan mahal satu kali EPS. EPS-nya dia itu sekarang itu di angka 129,80. Nah, untuk PBB-nya 2,56. Kita cek berapa rata-rata sitot L. 1,95 ya, berarti dikategorikan mahal juga kan kalau berdasarkan PBB-nya. Kita cek hutangnya dulu berapa. Hutangnya aman. Dia tidak punya hutang. Ini bagus nih teman-teman. Kalau perusahaan tidak punya hutang itu bagus ya. Dengan cash 1,3 triliun dan equity-nya 1,4 triliun. Untuk ROI-nya 30,82, keren banget ya. Ini adalah emiten keren banget. Ini emiten asli fundamental, teman-teman. Ya bagi dividen juga dari tahun 2021 ke tahun 2026 itu tidak pernah absen ya. Nih, tahun 2021 walaupun tahun 2021 cuma 10 perak tapi meningkat gitu. Sekarang di angka 100. Jadi dividen sekarang itu sejak tahun 2021 tertinggi. Ingat ya, sejak 2021 itu tertinggi di sini 110 ya. Perak itu biasanya kan kemarin 10 perak, 25, ada 100 di tahun 2022, 40, 75, sekarang di angka 110. Jadi tertinggi sekarang itu. Selama 6 tahunan ya atau 5 tahunan. Baik, berapa sih harga wajarnya? Ya, kita cek dulu nih, revenue-nya bagus nggak? Revenue-nya meningkat dari 819, 847 sekarang 838. Ada penurunan revenue ya. Cuman untuk tahun 2024 ke tahun 2025 ada peningkatan. Cuman net income-nya 5376 104. Tapi saya kurang suka kalau revenue-nya menurun sebenarnya ya. Nah, tapi sini bagus naik income-nya meningkat ya. Kalau digabung-gabungkan dari 265 ke 414 itu ada peningkatan ya untuk si total ini. Nah, seperti teman-teman jadi si total ini kalau dikalkulasikan nanti ya gitu ya. 414, 416 ya. Ini baru perkiraan gitu ya, dia peningkatan. Revenue pun kalau revenue menurun ya 3,9 ke 3. Tapi belum tentu kan masih ada kuartal 3, baru perkiraan aja. Nah, kalau kita cek berapa nih harga wajarnya 129,80, 129,80 dikalikan dengan 9,41 ya, 9,41. Hasilnya di angka mana? Nah, 1221 ya. Ini harga wajar berdasarkan 1221 ya. 1.200-an ya. Benar kan? 129,80. Nah, inilah harga wajar yang di kuartal satunya, teman-teman ya. Sedikit murah sih, teman-teman ya, tapi ada sekitar 200 poinan lagi gitu. Tapi kita cek juga berdasarkan rumus PBB. Ini harga bukunya kan 421,20. 421,20 dikalikan dengan PE rasio PBB rata-ratanya 1,95 ya. 1,95. Alhasil di angka 821. Nah, ini 821. Dicatat tanggal 17.06.26. Nah, inilah harga wajar yang bisa saya sajikan ya kepada teman-teman. 129,8. Kita cek dulu. Kita cek dulu. 12 benar ya TTM-nya 129,80 meningkat sih bagus ya. Rasionya di angka 9 kan 9,41. Nah, jadi seginilah teman-teman ya harga wajarnya yang bisa saya sampaikan. Tapi ingat, saya mengingatkan kembali ya, targetnya gap aja
di 1185. Karena sini saya melihat bandar foreign sama bandar lokalnya bagus ya untuk pungutannya, bahkan hari terakhir pun bagus. Nah, selagi dia tidak mampu menembus body, saya pikir sampai sini aja gitu kan. Kecuali kalau nanti ini terbuka nih. Kalau harga atap sama harga pucuknya terbuka, ada space lah. Saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa terjadi. Tapi untuk saat ini saya sarankan karena harganya sudah premium gitu kan, targetkan aja di area gapnya aja. Tapi ingat, dia kan punya harga support di sini nih. Jangan sampai teman-teman terlena gitu kan. Jadi kalau sudah jebol support sudah deh. Karena tanda penurunannya ketika dia sudah mulai dijebol supportnya, otomatis dia akan ngejebol MA 200 ya. Jadi saya pikir nanti kalau turun bisa ke level 940. Yang paling bagus itu yang tadi saya bilang itu ya. Bandar lokalnya bagus akumulasinya, sedangkan foreign pun bagus akumulasinya, dan secara TA ada gap yang tertinggal di angka 1190-an ya kalau di sini. Ini babak kedua. Nah, sekarang harga wajar 121.821, cuman ada satu yang harus teman-teman perhatikan bahwa si tot L ini harganya harga premium gitu aja. Karena dari tengah ke atas. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya untuk si tot L. Harga wajar targetnya baik target kenaikan ataupun penurunan dan keterangan-keterangan. Jadi saya cukup dulu, nanti kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.